Kalau teman-teman telepon di atas jam 1 malam, semalam soalnya ada telepon yang setengah 2, saya tidak mau angkat. Dan saya angkat telepon pun kalau saya keadaan tidak sibuk. Oke, mohon pengertiannya. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Anawi. Oke, kali ini kita mau membahas tentang perkutut yang tidur di bawah. Ya, biasanya tidurnya di depan pintu. Nah, ini apakah pasti perkutut Jogoboyo ataukah ada fenomena lain sehingga ada yang tidak dinamakan itu? Ya, inilah channel yang membahas mendahulukan logika daripada prasangka. Oke. Yang baru nonton channel Anawi silahkan bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng bila Anda ingin tahu mendapat pemberitahuan terbaru dari video yang saya upload. Oke. Yang pertama, ini sepengamatan saya ya. Jadi saya sendiri itu channel ini itu mendahulukan logika. Selama itu masih bisa logika, saya logika. Nah, sepengamatan saya, perkutut yang tidur di bawah itu belum tentu perkutut Jogoboyo. Ya, belum tentu katurangan perkutut Jogoboyo. Nah, penyebabnya apa? Ya, ini yang saya alami adalah yang pertama, ada kalanya perkutut itu bukan Jogoboyo, tapi karena pangkringan tidak sesuai, ya, pangkringan tidak nyaman, ya. Jadi ini Anda bisa perhatikan, kalau perkutut Anda sering tidur di bawah, itu siangnya bagaimana? Ya, kalau Anda punya perkutut yang sering tidur di bawah itu siangnya bagaimana? Kalau siangnya dia itu nggak betah di pangkringan, nah, bisa jadi perkutut Anda bukan perkutut Jogoboyo, tetapi perkutut Anda memang tidak nyaman tidur di pangkringan. Oke, jadi dipantau. Nah ya, jadi teman-teman mohon ini disikapi dengan baik. Karena apa? Ada beberapa kali proses seperti itu, ya. Tadinya tidur di bawah terus, tapi setelah pangkringannya diganti tidur di atas. Nah, ini berarti perkutut Anda tidak nyaman dengan pangkringannya. Jangankan tidur, siang mangkring aja dia nggak betah. Oke, jadi pangkringannya harus yang senyaman mungkin untuk perkutut kita. Nah, pangkringan yang nyaman itu yang bagaimana? Ya, perkutut itu beda-beda, teman. Jadi ada yang suka bla 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 dan bla bla bla. Channel gak jelas, ya memang gak jelas. Kalau jelas itu berarti rumus matematika. Ya, ini main perasaan, main logika kita tadi, secara pengamatan kita. Nah, kalau saya sendiri itu pakai kayu asem, ya, yang saya buat ini kebanyakan pakai kayu asem. Kalau teman-teman mau pakai yang mana monggo silahkan. Yang penting diamati perkutut Anda itu nyaman tidak di pangkringan. Kalau perkutut Anda siangnya nyaman di pangkringan, kok tidurnya di bawah, ya, jadi siang Anda amati itu di pangkringan nyaman, bertengger terus, jarang turun. Kok tidurnya malam di bawah? Nah, ini versi yang kedua. Yaitu bisa jadi perkutut Anda itu kedinginan. Nah, karena apa? Saya berkali-kali itu naruh perkutut itu di teras rumah, ya. Depan rumah ini tidurnya di bawah semua. Ya kebanyakan lah. Dari berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 10, 11-an anggungan saya yang saya buat gacoran. Itu kebanyakan tidur di bawah. Nah, coba saya kasih di dalam. Nah, ini kebanyakan naik, teman. Jadi tidur di pangkringan. Nah, ini bisa Anda praktekkan juga. Jadi ketika perkutut Anda itu, ya, versi kedua tadi, siangnya nyaman di pangkringan tetapi kok tidurnya di bawah, atau ya kademen. Nah, jadi monggo disikapi. Karena ini saya amatin, saya kan jarang tidur sampai jam 2 atau setengah 3 baru tidur. Itu ternyata itu kedinginan, kasihan. Nah, kalau kedinginan
ya Anda cari solusi. Ya, dihangatkan, masukkan rumah ataupun kalau di emper kita taruh dekat tembok dan lain-lain. Intinya taruh di tempat yang tidak tadi kedinginan tadi, ya. Coba dipindah di tempat yang lebih hangat. Ada reaksi lain enggak? Ya, ada reaksi lain enggak? Kalau enggak ada, ya, ditaruh di luar, tidur di bawah, ditaruh di dalam rumah, tidur di bawah. Nah, itu kemungkinan Jogoboyo, teman. Ya, jadi semua logika ini harus kita mainkan dulu, baru kita memutuskan perkutut itu sebenarnya Jogoboyo atau tidak. Ya, lu Mas kan jarang tidur, kenapa kalau telepon malam nggak diangkat? Maaf teman, ya. Jadi kalau saya sendiri telepon di atas jam 1 malam itu memang jarang saya angkat. Meskipun saya masih melek, ya. Jadi mohon pengertian teman-teman, ya. Kalau jam-jam segitu itu memang sudah tidak lagi elok untuk bercakap-cakap, ya, karena anak saya kecil-kecil, saya pun jam segitu paling juga bersanding dengannya. Kalau Anda telepon terus saya angkat telepon Anda, anak saya bangun, kan susah semuanya, ya. Jadi kalau telepon ya pas saya longgar saja, ya. Terus terang teman-teman, saya saja kalau mau telepon itu tanya dulu, repot enggak, lagi ngapo, telepon bisa enggak, ya. Sedangkan Anda nomor baru tiba-tiba telepon, Anda siapa, kadang nggak jelaskan, ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi kalau teman-teman telepon di atas jam 1 malam. Semalam soalnya ada telepon yang setengah 2, saya tidak mau angkat, dan saya angkat telepon pun kalau saya keadaan tidak sibuk. Oke, mohon pengertiannya, dan salam dari saya. Ngingukutut sopai patut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.